Nah, relasi ini tujuannya apa ya, banyak gitu kan, selain untuk sharing seputar permasalahan di ternak, sharing seputar hasil olahannya itu mau diapakan atau mau dijual kemana, itu ya di relasi, di konektivitas kita gitu kan. Makanya penting sekali sih kita punya relasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dengan baju yang sama, dengan topi yang sama, dengan waktu yang mungkin sama, tapi kita posting di hari yang berbeda. Jadi tetap dengan saya, Wahyu, dari tim Edu Ternak, yang juga founder dari Fetis Premix, suplemen ternak untuk ruminansia, baik kambing domba maupun sapi lah kayak gitu. Pada hari ini kami akan sharing seputar usaha off-farm gitu kan. Usaha off-farm itu adalah lanjutan dari usaha on-farm. On-farm ketika kita breeding maka menghasilkan cempe, menghasilkan bibit atau menghasilkan gemukan seperti itu. Ini bahasanya lebih ke jualan lah gitu. Jualan, ke branding, ke marketing atas hasil dari usaha kita on farm maupun usaha teman-teman yang lain, teman-teman peternak yang lain yang mungkin belum sempat mempelajari lebih detail seputar off farm gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sekali sih teman-teman peternak pemula atau peternak yang mungkin meskipun udah lama dalam peternak ya, kadang itu masih bingung seputar masalah penjualan lah gitu. Kadang ada juga yang bingung masalah on farmnya gitu. Nah, hari ini kita sedikit membahas tentang off farmnya. Jadi gimana supaya kita jangan sampai bingung menjualnya seperti apa gitu kan. Jadi ketika kita beternak maka off farmnya juga harus mulai dijalankan. Nah, off farm sendiri ada 3 macam lah kita bagi gitu kan. Yang pertama adalah rumah potong. Jadi setelah hasil gemukan kita atau afkiran kita itu mau nggak mau kan ya kita jual atau kita potong lah gitu, karena ini kan ternak produktif ya. Jadi kita mau bikin rumah potong. Nah, rumah potong itu biasanya ya melayani teman-teman pedagang gitu kan, pedagang yang di pasar. Jadi misalkan ada pedagang daging domba gitu kan di pasar yang nantinya mungkin akan dibeli oleh teman-teman tukang sate misalkan kayak gitu, atau teman-teman restoran yang fokus di olahan daging domba kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah olahan kambing domba. Nah, olahan ini sebenarnya ada banyak sih gitu kan. Ada yang usahanya itu fokus di kulit gitu kan. Jadi setelah dipotong kulit ini kan ya ada nilainya gitu kan. Itu biasanya masuk ke penyamakan, yang setelah dari penyamakan kemudian diolah menjadi produk-produk yang berkualitas, misalkan tas dan sebagainya kayak gitu. Kemudian ada wisata. Di wisata edukasi itu ketika kita di awal fokus membuat plan usaha, di mana nantinya itu yang datang bukan hanya teman-teman peternak, teman-teman pedagang, tapi juga masyarakat sekitar kita gitu. Masyarakat sekitar kita, misal anak-anak TK atau anak-anak SD gitu kan, yang salah satu kegiatan non formalnya itu belajar di bidang misalkan pertanian atau bidang apapun lah misalkan gitu. Nah, salah satunya bisa wisata gitu, wisata tentang on farmnya kambing domba. Jadi bagaimana cara beternak dan sebagainya itu bisa diajarkan atau diedukasikan lebih dini ke generasi selanjutnya dari kita gitu kan.
Nah, kemudian ada juga susu gitu kan. Susu itu kalau susu kambing ini sebenarnya ada banyak segmen juga kan. Segmen untuk orang-orang yang di mindsetnya bahwa susu kambing itu susu untuk pengobatan gitu. Jadi untuk teman-teman yang memiliki penyakit-penyakit tertentu yang secara di mindset mereka, di apa yang mereka dapat infonya gitu kan, bahwa susu kambing itu bermanfaat untuk pengobatan. Itu segmen di susu yang pertama itu. Kemudian ada juga olahan susu untuk sabun misalkan kayak gitu, itu juga ada. Kemudian olahan susu untuk masker atau skincare lah kayak gitu. Terus kemudian ada juga susu murni atau juga susu pasteurisasi atau yogurt, atau bisa juga kefir lah gitu. Jadi olahan-olahan susu itu ada banyak sekali, dan itu pasti ada pemainnya sendiri. Misal pemain fokus yang di kefir, nah itu bisa menjadi segmen teman-teman yang main di perah gitu kan, fokus di situ. Atau bisa suplai juga ke pabrik gitu kan, ke pabrik pengolahan susu yang awalnya mungkin susu cair, kemudian dijadikan bubuk gitu kan, supaya lebih awet dan bisa terdistribusi misalkan se-Indonesia kayak gitu. Jadi teman-teman yang sekarang ini yang banyak dilakukan untuk teman-teman pemain susu itu biasanya masuk ke pabrik atau masuk ke home industry yang fokus di olahan-olahan susu lah kayak gitu. Jadi kalau off farm itu sebenarnya para pemain lama itu pasti yang paham tentang market dari olahan gitu kan, olahan susu atau hasil pengemukan itu larinya kemana, itu mereka lebih paham gitu kan. Mereka punya relasi, sehingga baik untuk pemula itu sebaiknya ketika fokus di on farm juga harus juga fokus menambah networking atau relasi. Nah, relasi ini tujuannya apa ya, banyak gitu kan. Selain untuk sharing seputar permasalahan di ternak, sharing seputar hasil olahannya itu mau diapakan atau mau dijual kemana, itu ya di relasi, di konektivitas kita gitu kan. Jadi makanya penting sekali sih kita punya relasi, atau kita mungkin punya organisasi tertentu yang dia memfasilitasi untuk hasil jualan dari ternak-ternak kita seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah menghasilkan susu kemudian kita nggak bisa jual, itu jangan sampai gitu. Tapi pada intinya adalah semua teman-teman peternak itu wajib juga mengedukasi konsumen gitu kan, konsumen akhir kita, bahwa apakah daging domba itu tidak bagus untuk kesehatan gitu. Nah itu harus diedukasikan, sisi bagusnya apa, sama halnya dengan susu lah kayak gitu. Susu kambing itu apa khasiatnya kayak gitu. Kenapa sih harus minum susu kambing? Kenapa harus minum kefir kayak gitu? Itu juga salah satunya tanggung jawab teman-teman peternak sih, supaya ketika demand itu semakin besar, jadi permintaan semakin besar, maka peternak juga semakin lebih mudah gitu kan, seperti itu. Dan lagi ya untuk potongan atau tadi rumah potong itu. Jadi rumah potong itu sebenarnya untuk saat ini itu rata-rata kan motong domba betina lah gitu. Ada juga sih yang jantan ada, tapi rata-rata sebenarnya adalah betina gitu. Dan ya ketika betina itu dipotong secara terus-menerus, ya harga ternak akan semakin lebih tinggi, atau populasinya mungkin lebih menurun kayak gitu. Sehingga buat teman-teman peternak yang ibaratnya punya genetik unggul, punya ternak unggul, tapi karena kayak udah nggak kuat nih beternak kayak gitu, jangan dijual ke jagal gitu, tapi jual ke peternak lain yang dia bisa tetap melanjutkan kegiatan usaha breeding kayak gitu, atau usaha yang intinya supaya jangan sampai ternak-ternak yang unggul itu dipotong. Gak apa-apa sih kalau untuk ternak-ternak yang kurang unggul lah itu dipotong, supaya kedepannya genetik
ternak atau performa ternak itu semakin lebih baik kayak gitu. Kesimpulan dalam beternak atau usaha ternak gitu kan, memang usaha ternak itu kan ada step-stepnya lah kayak gitu, dari pembibitan kemudian masuk ke pengemukan, dari pengemukan masuk ke jagal, dari jagal masuk ke pengolahan lah kayak gitu. Di situ pasti kan ada margin lah gitu, ada margin keuntungan. Jangan sampai mungkin dalam beternak kita ngambil margin terlalu banyak sehingga menyebabkan kerugian untuk B2B kita lah, konsumen kita gitu. Ketika kita bisa win-win solusi satu sama lain, maka keberlanjutan dalam beternak itu insya Allah bisa bagus, bisa sustain kayak gitu. Tapi ketika kita saling merugikan atau merugikan salah satu pihak, itu kedepannya juga kurang bagus ya gitu. Jadi kesimpulannya adalah sinergisitas lah intinya kayak gitu. Karena permintaan daging domba itu luar biasa sebenarnya. Jangan sampai gara-gara kurang bersatunya peternak di Indonesia nanti kemasukan dari luar gitu kan, impor kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu aja sih mungkin sedikit curhatan atau sharing juga dari kami. Bila ada pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan ternak, seputar on farm atau off farm yang mungkin kami gak bisa menjawab sepenuhnya, paling tidak itu kita bisa ngelingkan lah kayak gitu. Karena alhamdulillah tim kami banyak relasi gitu. Relasinya dari seluruh Indonesia gitu. Itu bagusnya di kita itu. Jadi kita punya database relasi teman-teman peternak, sehingga kalau misalkan teman-teman mau belajar apa sebaiknya ke siapa, itu penting sih gitu. Itu aja sih dari kami. Selalu support channel Gaper atau channel Edi Ternak supaya kami selalu bisa sharing-sharing, dan kedepannya kami mungkin bisa mengundang teman-teman yang fokus atau yang spesialis di bisnisnya gitu. Itu aja sih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.